kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Hebat juga ya Sigit beserta tim sus ya. Berani menetapkan Ferdy Sambo, si Sambalado, sebagai pelaku pembunuhan. Sigit gak takut sama tim mafia kali ya. Hebat lu Git, bisa berani Git. Sigit ya gak? Setelah sekian lama nyebarin berita hoax, akhirnya Sigit dengan berat hati menyerahkan anak emasnya untuk ditahan. Dan karena banyaknya desakan, kecaman, dan makian dari seluruh warga negara Indonesia, termasuk YouTuber, mengecam, memaki, dan mendesak polisi untuk segera menetapkan Ferdy Sambo sebagai pelakunya. Dari awal tuh masyarakat sudah bisa menebak bahwa Ferdy Sambo adalah otaknya. Tapi, ya nggak Bu, Sigit itu kan harus menjaga marwah institusi Polri dengan cara ya cari inilah apa namanya, tarik ulur ya nggak Bro, dengan segala macam pengalihan isu ya nggak Bro, seperti bentuk scientific crime investigation. Itu pengalihan isunya Sigit tuh kalau menurut gue Bro. Kalau pengalihan isunya si Sambo, pelecehan seksual. Jadi seperti pepatah bilang, penegakan hukum tertinggi ada di tangan rakyat dan bukan di tangan Sigit CS. Jadi Bro, gini Bro. Jadi kalau kita diam dan tidak peduli dengan penegakan hukum, maka bisa dipastikan tim susnya si Sigit cuma mau menjadikan Baradae atau Barada Richard Eliezer sebagai tumbal. Kejahatan tingkat tinggi selalu membutuhkan tumbal Bro. Karena itu adalah semacam apa ya? Rantai kehidupan dalam bisnis kejahatan gitu. Dan Polri, Sigit CS tetap berpegang penuh dan percaya dengan motif hoax pelecehan seksual. Dugaan gue begini Bro. Dugaan ya, Git, ingat Git. Nggak usah terlalu baper lu Git. Kalau Sigit CS nggak percaya dengan motif pelecehan, maka Sigit akan sangat kesulitan untuk mengarang motif yang lain. Ya toh Git? Dan takutnya bisa-bisa kebongkar juga bisnis judi online. Itu kalau Sigit nggak percaya dengan motif pelecehan seksual. Jadi Sigit terpaksa harus mempercayai bahwa kasus penembakan tersebut dikarenakan pelecehan seksual. Sigit masih demen aja ngomongin selangkangan tuh Git. Sigit. Tapi jangan terlalu cepat percaya Bro. Kalau si Sambo benar-benar dijadikan tersangka. Soalnya begini Bro, Sambo dibawa kemana tapi tidak diliput, ya nggak Bro? Padahal masyarakat perlu tahu itu. Apa benar itu si Sambo? Atau mungkin bandar narkoba? Atau mungkin bandar ongol-ongol ya nggak? Masyarakat perlu tahu Bro, ya nggak? Jangan sampai nanti di dalam kendaraan taktis Brimob, totonya di dalamnya tukang cendol ya nggak? Lalu tahu sendiri. Sekali berbohong tetap berbohong Bro. Masih mempercayai pembohong, waduh sama aja lu dibego-begoin Bro. Jadi intinya kami tidak yakin si Sambo jadi tersangka pidana, apalagi dipecat PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat. Karena Sambo berjasa sebagai aset Polri. Seperti kasusnya si Kombes Brotoseno atau si Brutus.
perwira Polri dengan kasus korupsinya dipidana sekitar 3 tahun 5 tahun kalau nggak salah ya bro. Tapi masih dinas sebagai penegak hukum Polri. Tahu nggak bro, kenapa si Brutus nggak dipecat dari kepolisian? Karena Polri menganggap si Brutus ini berjasa dalam organisasi Polri, berjasa bagi pimpinannya. Jadi walaupun korup, itu adalah jasa bro, bukan kejahatan. Ingat ya bro, korup itu bukan kejahatan, korup itu adalah jasa bagi institusi Polri. Benar nggak tuh Git? Git? Jadi bagi siapapun yang memiliki jasa di kepolisian, itu tidak akan dipecat, apalagi dipidana. Percayalah, karena ini bukan hoax. Jadi intinya, jangan terlalu cepat percaya Polri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Polri adalah institusi hoax. Institusi yang penuh dengan kebohongan. Ingat bro, sekali berbohong dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu, selamanya akan selalu berbohong. Memasuki kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Sekali bohong tetap berbohong, dan kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Paham nggak bro? Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Kebohongan itu bisa menjadi kepercayaan. Kebohongan itu bisa dijadikan suatu kepercayaan bro, melebihi agama. Dan prinsip itulah yang ingin disampaikan Sigit CS, bahwa mereka benar-benar berbohong. Kan nggak ada penjahat yang mau ngaku, ya nggak bro? Ada nggak penjahat yang ngaku kalau dia sudah membunuh, kalau dia sudah korup, kalau dia adalah bos besar judi online, kalau dia adalah pebisnis sabu-sabu dan segala macam? Ada nggak yang penjahat yang mau ngaku? Nggak ada toh. Tapi kalau orang ngaku percaya Tuhan, emang ada. Tapi kalau dia mengakui kejahatannya itu nggak ada. Jadi pesan moralnya ingat bro, kejahatan terjadi karena adanya kekuasaan. Itu aja intinya bro. Itu yang paling kuat dan bisa dijadikan rumus untuk pembelajaran para penegak hukum yang ada di kepolisian. Dan itu sudah dibuktikan oleh institusi Polri. Kejahatan terjadi karena adanya kekuasaan. Siapa yang berkuasa, dia pasti bisa melakukan kejahatan. Jadi bro, ini gue sekarang upload nih bro ya, seharusnya 3 hari yang lalu. Begitu si Sigit menetapkan si Sambo sebagai pelakunya. Jadi gue tunggu-tunggu gitu bro. Apa iya Sigit berani netapin Sambo, anak emasnya, sebagai pelaku pembunuhnya? Gue sebenarnya nggak yakin bro, nggak yakin. Karena ini menyangkut bisnis gitu bro, bisnis para mafia. Bahaya bro. Tanya aja Sigit kalau nggak percaya bro, bahaya. Nah gini bro, di dalam Kundaran Taktis Brimob itu kita nggak tahu isinya siapa bro. Kan si Sambo selama ini nggak pernah diliput. Istilahnya dia
diperiksa kita nggak tahu ya kan. Apa sih Git yang mendasari lu bisa mempercayai hoax seperti itu Git? Kalau gue yakin kayaknya SDM lu rendah Git. Atau mungkin ya Git, atau mungkin tanda kutip nih Git, atau mungkin judi online itu ya ada semacam upeti gitu Git. Ya nggak Git? Sigit malu li Git.